Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 8 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-27, menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau Anda dan kita ditanya, apa saja sih yang buat kita bahagia dalam hidup ini? Jawabannya pasti beragam, bukan? Bahagia menurut kita mungkin sembuh dari sakit, novena kita terkabul, cita-cita terwujud, lulus ujian, keluarga rukun, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Ragam macam kebutuhan dan keinginan kita semuanya terwujud. Bila hal-hal baik itu tidak dialami, apakah kita tetap bisa bahagia? Kalau disimpulkan bahagia karena mendapatkan sesuatu. Memang betul, kita bahagia bila mengalami segala hal yang baik dan menyenangkan. Tapi apakah cukup itu saja yang bisa buat kita sungguh bahagia? Bila bahagia hanya soal mendapat dan memiliki, maka rasa bahagia itu tentu ada batasnya. Sudah punya ini, sudah tercukupi ini, lalu muncul keinginan lain dan seterusnya. Saudari-saudaraku yang terberkati, bahagia menurut Tuhan adalah bukan sekedar mendapat banyak dan memiliki banyak. Tapi bahagia menurut Tuhan adalah mereka yang mau mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Bunda Maria memang sungguh berbahagia dan terberkati. Tidak hanya karena ia adalah ibu biologis Tuhan Yesus, melainkan juga karena ia adalah pribadi yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidupnya secara total. Seluruh hidup Maria dipersembahkan untuk karya Allah terjadi sepenuhnya atas hidupnya. Maka sebenarnya Bunda Maria menjadi teladan utama dalam hal kriteria yang disampaikan Tuhan Yesus tentang konsep bahagia itu seperti apa dan harusnya bagaimana. Kebahagiaan kita sebagai umat beriman bukan soal mendapat banyak dan memiliki banyak, tapi sebuah keyakinan bahwa Anda dan saya dikasih oleh Tuhan dengan tiada batasnya dan berkat-Nya mengalir atas kita setiap hari. Kasih-Nya selalu baru, tiap hari, tiap saat untuk kita. Kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita pun ingin berbuat segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Maka, saudara-saudariku yang terberkati, mari kita isi hari ini dengan sebuah keyakinan. Anda dan saya dikasih Tuhan Yesus tanpa batas. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra-putrimu seturut teladan Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus Tuhan di saat harus menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.